nggak muncul gitu. Jadi lebih mudah pakai latihan soal gitu. Kita gampangan nyantel pakai latihan soal. Maksudnya soalnya dibuat oleh Bu Indah sendiri. Iya, oke. Ini juga akan tulis kamu. Begitu ya. Tapi kalau menggunakan LK agak membingungkan. Iya, soalnya kan itu sudah pernah dijelasin kayak tiba-tiba muncul soal ini yang sudah kita tahu gitu. Nah berarti besok lagi Bu Indah menggunakan soal yang dibuat Bu Indah sendiri. Iya. Berarti kalau LK-nya tidak selalu digunakan nggak apa-apa Iya, ya? tidak apa-apa. Kita kalau lebih suka ke latihan soal itu kayak biar bisa ngasah kita, bisa matematika enggaknya gitu. Pasti. Menindaklanjuti suara kalian yang di mana kemarin ya, di depan kelas 7D di lapangan basket, Bu Indah akan merilis program asiknya sarapan pagi dengan matematika. Nah kira-kira yang sarapan yang harus Bu Indah sajikan itu yang bagaimana biar kalian itu semuanya suka? Mungkin seperti kalian Bu. Oh iya begitu. Bagian saja perkalian saya sudah bisa. Oh gitu ya. Terus tambah-tambahan. Persenan aja Bu. Oh persenan aja. Terus Pakai aplikasi yang bervariasi. oh begitu ya. Biasanya kan Bu Indah pakai WhatsApp. Oh word. Khusus aja Bu. Oh kuisis aja. Berarti nanti Bu Indah harus menyajikan dalam bentuk atau berbasis Android begitu ya. Kuotanya. Oh kuotanya kalau kamu ke kendala kuota, kamu bisa mengerjakan di sekolah menggunakan wifi sekolah. Di rumah saya sinyalnya jelek. Oh sinyalnya jelek. Gua mulai pindah ke sekolahan makanya kasih. Oh iya begitu ya. Jadi itu ada solusi. Kalau sinyalnya jelek, bisa cari sinyal di sekolahan. Kemudian kalau nggak punya kuota, bisa berangkat basic pakai wifi di sekolahan. Begitu ya. Berarti itu yang harus saya siapkan. Berarti nanti materi yang harus saya sajikan adalah operasi perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, bilangan bulat dan bilangan pecahan berbasis Android. Berarti harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang bervariasi sesuai dengan permintaan kalian. Nah nanti Bu Indah akan mencari referensi, berusaha tiap pagi memberikan kamu sarapan berupa matematika. Gitu ya. Ya terima kasih atas pilihan dari kalian ya. Kalian sudah memilih apa yang harus Bu Indah sajikan begitu ya. Setelah kita kemarin melanjutkan dari suara kalian yang di depan kelas 7D itu ya. Nah kemudian setelah ini kamu harus punya tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah kita musyawarahkan hari ini ya begitu ya. Nah nanti kuisnya atau soal-soalnya tiap hari kalian kerjakan. Kemudian juga nanti ada testimoni yang harus kalian jawab dalam bentuk Padlet. Setelah sekian hari nanti Bu Indah merilis asiknya sarapan pagi dengan matematika. Terima kasih atas kolaborasi dari kalian, aspirasi dari kalian. Sukses selalu. Amin. Visi SMP 1 kali bening, Beriman, berprestasi, berbudaya.
Bu Aris mewakili guru yang serumpun yaitu matematika, kemudian Bu Fitri, Bu April, wali kelas, Pak Bayu dan Bu Endang selaku kesiswaan. Nah di sini saya menindaklanjuti voice dari siswa atau suara dari siswa. Kemarin di depan waktu JJ begitu anak-anak spontan itu menyampaikan bahwasanya mereka itu lebih suka mengerjakan latihan soal matematika yang dibuat oleh guru sendiri. Meskipun sebetulnya kalau kita mencari referensi dari yang lain tidak apa-apa, tapi mereka ternyata lebih sering kalau gurunya sendiri yang membuat soalnya. Secara pedagogik mungkin karena lebih dekat secara emosional begitu. Nah oleh karena itu tadi saya sudah menindaklanjuti dari voice itu. Saya mengumpulkan karena kemarin pas voice itu kan hanya beberapa siswa spontan karena spontan, maka setelah itu saya kumpulkan wakil dari tiap kelas 2 orang, 1 putra 1 putri untuk diskusi menentukan choice-nya, pilihan mereka itu apa dari suara itu. Nah ternyata pilihan mereka itu adalah tadi sudah disepakati sebuah program yang kami beri nama sarapan pagi dengan matematika gitu. Oh, berarti itu untuk waktunya kapan itu? Waktunya karena sarapan ya Waktunya biasanya jam 00. Jam 00 itu bisa dimulai jam 6 sebelum pembelajaran dimulai. Berarti sebelum pembelajaran dimulai kita mengerjakan soal-soal matematika. ya anak-anak mengerjakan soal-soal matematika. Biasanya waktunya itu sebelum jam pertama dimulai gitu. Tapi ini hanya mengerjakan soal gitu. Dulu yang pernah kita laksanakan pembelajaran ya. Itu sudah pernah, saya juga karena zaman dulu masih manual sehingga saya disuruh untuk berangkat lebih asik lagi sebelum bisa pelajaran dimulai. Terus nanti kira-kira materinya gimana tuh? Mau pelajarannya sudah diajarkan atau ada materi prasyarat seperti berhitung? Oh begitu ya. Nah ini pas sebetulnya ya. Tadi pilihan anak-anak juga begitu. Jadi karena tiap hari itu anak-anak itu menginginkan materinya itu yang terkait benar tadi begitu materi prasyarat yang mendukung pembelajaran matematika, yaitu diantaranya operasi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi tadi anak-anak ada yang minta perkalian, ada yang minta tambah-tambahan, ada yang minta persen-persen. Jadi saya rangkum materinya hanya bilangan bulat dan bilangan pecahan, tetapi untuk operasinya saja belum terlalu jauh. Tapi program ini memang saya programkan itu untuk 3 tahun. Jadi nanti setelah 3 tahun anak-anak harapannya sudah nanti berhitung. Untuk jangka dekat ini target saya indikatornya itu anak-anak senang. Jadi nanti beberapa hari berjalan akan saya buat testimoni dari anak senang apa tidak. Jadi kalau mereka sebagian besar sudah mengatakan senang, berarti target kita sampai. Ya, tadi kan kalau zaman dulu pakai manual, sekarang sudah digital ya, sebelumnya bisa menggunakan HP. Sekarang kan menggunakan Android itu banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan. Kalau saya mengikuti perkembangan zaman, kita menggunakan seperti Android. Oh ya, terima kasih Bu Adel sarannya ya. Berarti kita sesuai zaman ya, nanti akan saya lakukan seperti itu. Di samping itu sesuai dengan kodrat zaman anak juga lebih praktis mungkin ya, dari segi koreksi dan anak juga lebih praktis karena tidak harus hadir membawa kertas, kita sudah sampai ya, pekerjaannya sampai, kemudian saya koreksinya juga mudah ya. Terima kasih Bu April itunya sarannya, mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan karena ini tiap hari memang harus itu ya, harus berlangsung terus menerus gitu. Nah itu kan pelaksanaannya berarti pagi sekitar jam 6 gitu. Iya Nah begitu. itu untuk anak-anak yang dari Jawa Pak, itu mungkin ada kendala itu seperti gimana untuk waktu itu? Kan itu bisa dikerjakan dari rumah karena menggunakan sesuai dengan tadi usulannya Bu April kan, berarti nanti menggunakan HP berarti kan bisa dikerjakan di rumah gitu. Karena soalnya itu nanti saya niatnya saya share 5:30, jadi kan
nggak anak-anak nggak gugup, Nggak harus lari nggak ke sekolah harus ya. lari. Jadi nanti tenggat waktunya sampai jam 7.15 karena kita 7.15 kan sudah mulai kelas. Nah itu untuk kendala itu kan banyak. Nah, kemungkinan ada kendala sinyal, kemudian kuota itu bagaimana? Ya mungkin ada yang bisa memberikan kendala. Kalau saya ya, anak itu kan jam 5:30 ya, anak bisa kasih datang ke sekolah dan mengerjakan dulu. Kan waktunya sampai kita masih 7:15. Anak berangkat dari dan mengerjakan di sini bisa pakai wifi sekolah. Mungkin kalau di sinyal di sekitar sekolah sudah bagus. Gitu ya. Berarti kan bisa dilaksanakan kemudian tadi karena materinya tidak materi yang sulit sehingga anak-anak dengan suka hati akan melaksanakan itu ya. Dari pembicaraan kita hari ini mudah-mudahan kita memang benar-benar akan melahirkan sebuah prakarsa perubahan yang berpihak kepada murid kita, yaitu sarapan pagi dengan matematika, yang mana nanti targetnya anak-anak terampil berhitung dalam bilangan bulat dan bilangan pecahan, sehingga mereka setelah lulus dari SMP 1 Kalibening ini benar-benar terampil. Kemudian selama mereka belajar di sini juga prakarsa perubahan ini akan bermanfaat dan mendukung mereka dalam belajar matematika maupun mata pelajaran yang lain gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya, atas kolaborasinya. Mudah-mudahan prakarsa perubahan yang berawal dari pembicaraan kita yang sederhana ini di halaman masjid kita ini akan membawa anak-anak menjadi juara kehidupan di kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Terima kasih Bapak dan Ibu. Visi SMP 1 Kalibening beriman, berprestasi,